Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, ma ba'du. Yang saya muliakan para masyayikh, para kiai, Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Blora, Bapak Sekda dan yang lain-lain juga yang hadir saat ini. Mungkin juga hadir dari Kodim, Bapak Dandim atau yang mewakili, Pak Kapolres atau yang mewakili, pimpinan DPRD, dan semua hadirin hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang ini saya berada di tengah-tengah kita semua dan benar-benar di luar dugaan, karena saya dikontak oleh Pak Bupati, Pak Arif Rahman, itu 2 hari yang lalu. Saya dikontak beliau, terus beliau cerita soal mau launching sholawat Nariyah sekaligus gerakan sedekah. Dan saya bilang, jangan pakai lama Pak Bupati gitu. Dan di luar dugaan Pak Bupati langsung nyodorkan waktu, gimana kalau hari Rabu gitu. Wah, terhormat sekali saya gitu. Karena saya terus terang merasa bahwa sholawat Nariyah dan sedekah ini sesuatu yang luar biasa. Kalau tadi Pak Bupati cerita bahwa semua yang kita lakukan harusnya bukan saja bernilai ukhrawi, tapi juga bernilai secara duniawi. Bukan saja bernilai secara duniawi, tapi sekaligus bernilai secara ukhrawi. Sesungguhnya setiap dan masing-masing ajaran agama, setiap dan masing-masing ajaran Rasulullah SAW itu 100 bahkan 1000% itu untuk kepentingan kita di dunia sekaligus di akhirat sekaligus di dunia. 100 bahkan 1000%. Mungkin ada orang tanya, ini 1-2 bulan lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Apa urusannya Ramadan? Apa kaitannya kita puasa dengan, katakanlah saya sebagai seorang petani, saya sebagai seorang pegawai, saya sebagai seorang pedagang, saya sebagai apapun. Apa kaitannya puasa? Seperti tidak ada kaitannya. Atau seperti syahadat. Umat Islam diwajibkan mengucapkan syahadat. Syahadat itu tidak cukup di dalam hati. Kalau masih bisa berkata-kata, maka syahadat itu wajib diucapkan secara lisan. Apa urusannya syahadat dengan saya yang bekerja sebagai petani, Nah, disinilah para bapak, para ibu yang saya muliakan. Ngerti tidak ngerti. Mungkin ada yang ngerti, mungkin ada yang tidak ngerti. Tapi yakinlah bahwa 100 bahkan 1000% setiap dan masing-masing ajaran Rasulullah itu berdampak untuk kita di dunia sekaligus di akhirat sekaligus dunia. Tidak satupun apa yang diperintahkan diajarkan oleh Kanjeng Nabi hanya untuk kita di akhirat atau hanya untuk kita di dunia, tidak ada. Salah satunya seperti saya bilang soal syahadat. Kenapa kita kalau sekolah itu penting ijazah? Kenapa kita kalau sekolah, biarpun saya punya keahlian tertentu, punya keilmuan tertentu, katakanlah di dalam soal kedokteran, tapi kalau saya tidak punya ijazah dalam soal itu, maka saya sampai kapanpun saya tidak boleh praktek kedokteran. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, apalagi seperti sholawat, apalagi seperti sedekah. Sedekah ini termasuk salah satu kebaikan
yang dampaknya bukan kepada diri sendiri, tapi berdampak kepada orang lain. Seperti juga sholawat. Tadi saya cerita sama Pak Bupati, karena saya juga malam itu ketika Pak Bupati telepon saya tanya, gimana ceritanya kok kemudian ini berkenan untuk launching sholawat Nariyah. Ternyata beliau mendapat cerita banyak tentang sholawat Nariyah itu dari Bupati saya, almarhum Bupati Dadang Wigiarto, Bupati Situbondo. Memang Pak Dadang itu bupati yang boleh dibilang bupatinya sholawat, karena setiap dan di semua kesempatan beliau pasti cerita sholawat. Kenapa begitu? Kalau ayatnya, kalau hadisnya, saya rasa tidak perlu dibahas, kita semua sudah tahu. Tadi dikutip di awal oleh Pak Bupati, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi, maka wahai para orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersolawat, hendaklah kalian menghaturkan salam kepada Kanjeng Nabi. Dan itu sebabnya para ulama mengatakan sholat kita bisa diterima, bisa ditolak, puasa kita bisa diterima, bisa ditolak, sedekah kita bisa diterima, bisa ditolak, semua kebaikan yang kita lakukan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali sholawat. Kalau sholawat pasti Allah tidak akan berkenan untuk menolak, Allah pasti berkenan untuk menerima, karena Allah sendiri dan para malaikatnya bersolawat. Kalau saya dan kita semua sholawat, itu pasti diterima oleh Allah. Nah, tapi di samping itu, selain soal faedah-faedah, kemudian soal fadilah-fadilah, orang katanya Kanjeng Nabi kalau punya kepentingan tertentu kepada Allah, maka berbanyaklah bersolawat. Bukan itu oke, itu oke, itu oke, dan insya Allah jadi solawat itu by default, secara aslinya memang seperti itu sudah. Akan berdampak, akan memberikan kepada kita manfaat fadilah yang macam-macam. Tetapi yang luar biasa dari solawat ini, ketika benar-benar digerakkan, khususnya solawat Nariyah, ini yang terus terang saya kalau ditanya sulit memberikan penjelasan. Saya cerita tadi sama Pak Bupati, hampir di semua tempat yang sregep, yang semangat menjalankan sholawat Nariyah, ada rutinan setiap minggunya, dan rutinannya diikuti oleh mungkin tidak banyak orang, mungkin belasan orang, mungkin di atas 20-30 orang, bahkan mungkin ratusan orang, tapi benar-benar dan bersungguh-sungguh bersolawat. Itu ceritanya semua angka kejahatannya pasti turun. Saya bukan cuma di Situbondo, saya di Bondowoso, di Lumajang, di Madura, bahkan di Jakarta, bahkan di mana-mana. Sebelum pandemi itu, beberapa tahun sebelum pandemi, saya bahkan bersama beberapa kiai Situbondo diundang oleh salah satu kiai di Malaysia, di Perlis, dan beliau tertarik untuk menjalankan sholawat Nariyah, sama seperti yang di sini mau kita jalankan. Karena apa? Karena seperti itu dampaknya itu terhadap perbaikan diri, transformasi diri. Itu dengan salawat, subhanallah. Sampai Pak Bupati saya itu, Pak Dadang, cerita dikomplain oleh kepala pengadilan Situbondo. Saya dapat cerita dari kepala pengadilan atau ketua pengadilan Situbondo, Kiai, katanya Pak Dadang cerita sama kita. Kenapa? Cerita karena dimarahi oleh atasannya.
Jadi pengadilan Situbondo itu dimarahi oleh pengadilan tinggi Jawa Timur. Kenapa dimarahi? Karena serapan anggarannya kecil. Karena serapan anggarannya kecil. Terus beliau bilang, bagaimana wong saya ini menerima limpahan perkara? Saya ini menerima limpahan perkara dari kepolisian, dari kejaksaan. Bukan saya yang bikin-bikin perkara. Kata pengadilan. Akhirnya Pak Dadang cerita, biar Bu, wong kepalanya atau ketuanya itu perempuan, biar Bu nanti kalau saya ketemu provinsi, biar saya cerita. Saya nanti akan bela Ibu gitu. Jadi makin hari makin turun. Itu tidak cuma di Situbondo, sekali lagi. Di desa manapun yang jalan sholawatnya, yang benar-benar bersolawat, itu benar-benar luar biasa. Kepala desa cerita sama saya, banyak kepala desa yang cerita. Saya itu setiap minggu, Kiai, pasti ngurusi persoalan-persoalan kejahatan itu, ya mulai maling, mulai apa macam-macam kejahatan. Setiap minggu pasti ada. Tapi begitu sholawat ini jalan, alhamdulillah sekarang saya 1 bulan sekali belum tentu saya ngurusi kejahatan. Jadi, nah inilah sebenarnya yang saya bilang tadi, atau yang Pak Bupati tadi bilang, apapun yang kita lakukan dari agama itu, terutama sholawat ini, bisa berdampak langsung, bukan cuma di akhirat, tapi di dunia. Bukan cuma di dunia, tapi juga sekaligus di akhirat. Bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini. Langsung hari ini. Nah, tapi memang di Situbondo dan di semua tempat yang menjalankan sholawat naria itu memang dibimbing sampai niatnya. Ada niat, ada 5 niat. Jadi tidak sekedar bersolawat begitu saja, niatnya itu memang dibimbing. Dan itu disampaikan setiap mau memulai sholawat. Pertama, membangun agama di dalam diri. Kita itu niatnya membangun diri sendiri. Itu yang paling utama. Fokus kita pada diri sendiri. Fokus kita pada diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, anak kita sendiri. Kita tidak terlalu bukan tidak mau memikirkan orang, bukan tidak mau berpikir untuk orang lain, bukan. Tapi ini prioritas utama diri sendiri. Kalau agama di dalam diri kita sudah terbangun, keimanan kita sudah kuat, keyakinan kita sudah kuat, cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah sudah kuat, maka segala sesuatu kita lakukan hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Yang lain kemudian menjadi tidak menarik. Selain Allah tidak menarik. Apalagi, mohon maaf, kalau seperti para bapak bekerja di pemerintahan, itu dampaknya kepada masyarakat luar biasa besar. Itu kalau tidak niatnya karena Allah, rugi Pak, rugi. Kalau tidak niatnya karena Allah, rugi. Bagi orang Islam rugi. Kenapa? Karena yang bisa memberikan gaji setimpal, yang bisa memberikan bayaran setimpal bahkan lebih baik, tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Saya beberapa minggu yang lalu ke Makassar. Saya ketemu dengan Bupati Maros. Dan insya Allah akhir Sya'ban ini, sebelum Ramadan, beliau juga tertarik untuk bikin acara rutinan sholawat juga di Maros. Saya cerita sama beliau, kalau seorang bupati, kepala dinas, atau
entah mungkin bagian terkecil lah dari kabupaten, dari pemerintah kabupaten, mungkin staf biasa, mungkin tidak punya jabatan apa-apa, tapi bagian terkecil lah dari pemerintah kabupaten. Tapi sekalipun dia punya bagian terkecil di situ, tapi dia punya katakanlah saham, punya sesuatu yang diberikan untuk masyarakat, untuk umat, punya kerja mungkin dianggap tidak bernilai, mungkin terlalu kecil, tapi itu bermanfaat untuk orang banyak. Siapa yang tahu? Apalagi terus bikin keputusan, manfaatnya bisa dirasakan oleh sekian generasi ke depan. Wah, itu kalau cuma digaji 10-100 juta rugi, digaji 100-500 juta rugi. Karena bikin keputusan, terus keputusannya bermanfaat untuk sekian ratus ribu. Saya tadi bincang-bincang dengan Pak Bupati, saya tanya berapa rakyat di Blora? 700 ribuan, betul Pak Bupati? 900 ribu. Bikin keputusan 900 ribu yang menerima manfaat, terus hanya dibayar 1 bulan misalnya 100 juta, tapi tidak mungkin 100 juta, tidak mungkin. Jadi kecil. Yang bisa memberikan bayaran setimpal bahkan lebih baik hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tidak diniati karena Allah, tidak diniatkan untuk menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya kita tidak akan dapat apa-apa kecuali itu. Maka dari itu disinilah kemudian bagaimana niat itu menjadi penting. Niat supaya bersolawat ini demi untuk meningkatkan iman kita, keyakinan kita, cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Lalu niat berikutnya di dalam sholawat nariyah yang dibimbing oleh para kiai kita tadi. Terima kasih Pak Bupati sudah memimpin Fatihah untuk almarhum Kiai Ahmad Sufyan. Kiai Ahmad Sufyan itu memang orang yang sangat bersemangat. Beliau itu menggerakkan sholawat di tengah masyarakat secara kultural itu mulai tahun 80-an, tahun 90-an, baru setelah kemudian ada Pak Dadang berhasil jadi bupati, digerakkan, ada tambahan energi dari bupati dan jajarannya, maka kemudian semakin kencang perjalanan sholawat, menjadi lebih kencang lagi. Nah, niat yang kedua itu katanya beliau supaya kita ini gampang, mudah menerima dan menjalankan ajaran agama. Nah, ini yang kita niatkan lewat sholawat. Seperti misalnya bersedekah. Bersedekah itu kalau kita misalnya punya pekerti yang buruk, misalnya saya, tak usah contoh yang lain, saya misalnya, saya ini orang yang pelit, saya bukan tidak tahu apa fadilahnya sedekah, apa keutamaannya sedekah, bahkan Allah akan menjaga. Orang kalau bersedekah itu dijaga oleh Allah. Hassinu amwalakum bisadaqah. Jadi kalau saya punya harta harus melindungi sendiri, sudah pasti tidak mampu. Tapi sedekah bisa melindungi. Sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan kita dari semua yang buruk, semua yang jelek. Melindungi diri sendiri sudah pasti tidak mungkin bisa. Saya bukan tidak tahu itu, tapi kenapa saya tidak mau bersedekah? Itu karena saya pelit. Kalau saya suruh menghilangkan pelit saya, itu berat Pak.
Kalau saya merasa bahwa pelit ini penyakit, untuk menghilangkan penyakit itu berat, sangat berat. Kenapa? Karena kadang-kadang saya tidak merasa. Orang sekalipun satu kampung bilang saya ini bakhil, saya ini merasa dermawan. Saya merasa dermawan, walaupun sekampung ngomong saya ini bakhil. Atau saya misalnya merasa memang bakhil, tapi bagaimana cara saya menghilangkan bakhil saya? Nah, tapi kalau saya bersolawat, maka solawatlah yang akan menghilangkan bakhil saya. Solawat yang akan mengkikis, solawat yang akan menghilangkan. Wah, maka ini tandem yang luar biasa ini kalau bisa jalan ini. Solawat, sedekah, ini tandem luar biasa itu. Saya secara pribadi bersama para kiai di situ Bondo dan jamaah-jamaah solawat ini memang kebetulan sedang menggagas untuk menghimpun sedekah itu dan mentasarrufkan dengan cara yang benar. Tapi kita tasarrufkan dulu ke bentuk usaha produktif sehingga sedekah itu bisa produktif. Baru dari produktifnya itu kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Dan ini yang benar. Saya dalam hal ini termasuk orang yang setuju dengan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Gus Dur itu punya pemikiran kalau soal-soal masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemiskinan dan seterusnya, terutama masalah-masalah orang yang perlu disantuni, bencana dan segala macam, itu kalau tanya Gus Dur, itu seharusnya tanggung jawab masyarakat, bukan tanggung jawab negara. Makanya Gus Dur di awal pemerintahan beliau sebagai presiden itu langsung berangus dinas atau kementerian sosial, karena beliau punya keyakinan bahwa soal-soal kesosialan, soal-soal kemasyarakatan itu tanggung jawab masyarakat. Dan ini yang ditempuh oleh Pak Bupati dengan cara menggerakkan sedekah. Ini sebenarnya non pemerintah, ini ini segerakan, kalau kita sebut gerakan kultural, bukan gerakan struktural, karena tidak masuk di dalam APBD nanti, tidak masuk di dalam anggaran pemerintah. Ada pihak yang ditunjuk, Basnas dan pihak tertentu yang lainnya yang ditunjuk untuk mengelola ini semua. Dan inilah sebenarnya yang menurut saya sangat tepat. Nah, kalau ini bisa kita kelola dengan benar, maka akan banyak sekali masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Terutama nanti kalau misalnya digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk bagaimana membangun anak-anak muda ke depan. Wah, itu kadang-kadang para bapak yang saya muliakan, saya sering ketemu dengan orang-orang tua. Itu anaknya baru lulus dari sekolah, baru lulus dari pondok, sekalipun orang tuanya mampu, kadang-kadang orang tua itu tidak punya keyakinan untuk memberi modal kepada anaknya. Orang tuanya sendiri kadang-kadang tidak punya keyakinan. Nah, tapi kalau kemudian ada yang katakanlah ngelola dengan benar sedekah-sedekah ini dan dimanfaatkan seperti yang tadi Pak Bupati sudah ceritakan, saya rasa, saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang 3, 4, 5, 10 tahun ke depan akan kita rasakan. Masyarakat Blora khususnya akan menjadi masyarakat yang sejahtera. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ akan menjadi tandem yang sangat luar biasa, sholawat dengan sedekah. Tadi Pak Bupati
mengutip buku tentang Pak Dadang. Itu buku tadi yang Pak Bupati sampaikan, itu karena saya selalu mendapatkan laporan, kita selalu mendapatkan laporan bahwa sholawat itu berdampak sedemikian rupa. Kejahatan yang berkurang, apa yang kemudian masyarakat yang semakin tertib, orang yang masjid setiap Jumatannya bertambah. Kalau Ramadan tarawihnya bertambah. Biasanya kalau Ramadan itu makin ke belakang makin maju, safnya makin maju, makin tidak ada orang yang ikut tarawih. Tapi dengan adanya sholawat itu, kemudian saf itu masih bisa bertahan, bahkan sampai akhir Ramadan, Akhirnya saya juga penasaran, saya minta tolong, dan kemudian dilakukanlah survei. Pak Bupati Dadang itu sewa lembaga survei, dan surveinya itu bukan sekali dua kali, 3 kali survei kuantitatif, 1 kali survei kualitatif, dan hasil surveinya itu tergambar di dalam buku ini. Saya bawa beberapa eksemplar, nanti saya berikan pada Pak Bupati, biar Pak Bupati berikan kepada siapa terserah. Bisa jadi gambaran bagaimana sholawat nariyah itu mentransformasikan masyarakat. Maka di dalam beberapa kesempatan saya bertemu dengan banyak akademisi, saya bertemu dengan banyak profesor, doktor. Itu beliau-beliau bilang sama saya, wah, sholawat nariyah ini Kiai sebenarnya the true mental revolution. Bahkan bukan cuma revolusi mental, revolusi mental spiritual. Jadi kalau kita bicara revolusi mental spiritual, maka sebenarnya itulah sholawat. Dan di sini akan tergambar. Di sini akan tergambar bagaimana perubahan masyarakat. Walaupun ini cuma di Situbondo, tapi sebenarnya bukan cuma di Situbondo, di hampir semua tempat. Hampir semua tempat. Sayangnya memang cuma ini surveinya cuma di Situbondo. Mudah-mudahan 2-3 tahun yang akan datang di Blora sudah sedemikian rupa gerakan sholawatnya, bisa dilakukan survei juga, bisa jadi tambahan data nanti, dan ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bupati, Bapak Ibu Wakil Bupati, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Blora, mudah-mudahan terus diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga niat yang mulia ini, niat yang tulus ini, dengan sholawat, dengan sedekah dan sholawat, mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum, bukan cuma hari ini tapi sampai ke anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di sisi lain juga sholawat nariyah ini kita niatkan untuk menghindarkan kita dari semua yang disebut malapetaka dan bencana. Dan ini lagi-lagi luar biasa. Ada satu masa di Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo itu di tengah-tengah. Situbondo itu berbatasan dengan Banyuwangi sebelah timur, berbatasan dengan Probolinggo sebelah barat, berbatasan dengan Bondowoso dan Jember di selatan. Ada satu saat ini kabupaten-kabupaten ini
Di mana-mana banyak ulat. Pohon mangga, pohon macam-macam ulat. Tapi yang aneh, Situbondo itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Inilah kekuatan kalau pemerintah yang melakukan. Seandainya cuma rakyat yang bersolawat, saya tidak yakin seperti itu. 100.000 rakyat misalnya Situbondo dengan katakanlah atau di sini Blora atau Situbondo. Situbondo itu ada 600 ribuan masyarakat Situbondo. Katakanlah sudah 300-400 ribu bersolawat, tapi tidak dengan pemerintahnya, itu beda Pak. Dengan hanya 50 ribu, 100 ribu yang bersolawat, tapi pemerintahnya yang mendorong, beda. Perhatian Allah akan berbeda. Dan memang inilah sebenarnya yang ada di dalam kandungan sholawat nariyah. Yang saya ceritakan itu tadi, semua itu ada dalam kandungan sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ya Allah, mohon engkau berikan sholawat yang sempurna. Wasallim salaman taman, dan berikan kesejahteraan yang juga sempurna. Walaupun para ulama membedakan antara kamilah dengan taman, itu sama-sama sempurna. Itu mungkin bisa dilihat kenapa ketika Allah berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Ketika agama Allah menyebutkan akmaltu, tapi ketika soal nikmat Allah menyebutkan atmamtu. Nah, itu ada bedanya memang. Tapi saya rasa tidak perlu terlalu detail. Ya Allah, mudah-mudahan engkau memberikan sholawat yang sempurna, salam yang sempurna kepada Kanjeng Nabi Muhammad, alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengan Kanjeng Nabi Muhammad segala yang kusut. Al-uqad itu artinya kusut. Kalau ada benang itu tidak jelas ujung dan pangkalnya, itu kusut. Nah, itu yang disebut uqad. Nah, dengan Kanjeng Nabi semua yang kusut menjadi terurai. Dulu zaman sebelum Kanjeng Nabi lahir sampai hari ini, akidah yang kusut, ekonomi yang kusut, akhlak yang kusut, moralitas yang kusut, tapi menjadi terurai berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kusut, wa tanfariju bihil kurab, dan menjadi jembar berkatnya Kanjeng Nabi, menjadi jembar semua yang menyedihkan, semua yang mungkin menimbulkan kesusahan. Orang susah itu bagian dari hidup. Tidak mungkin orang itu hidup kemudian terbebas dari susah, tidak mungkin. Sebaik-baiknya orang itu Kanjeng Nabi Muhammad, itu tetap Allah berikan kepahitan-kepahitan. Orang itu dalam namanya hidup pasti ada manis, pasti ada pahit. Tetapi jembar itu lain lagi. Orang walaupun diberi oleh Allah kepahitan, hatinya jembar. Diberi oleh Allah manis, hatinya jembar. Nah, itu yang dimaksud wa tanfariju bihil qulub. Hati jembar walaupun dalam keadaan kita diberi pahit, dalam keadaan kita diberi manis. Jadi kita tidak perlu stres, tetap jembar. Wa tanfariju bihil qulub wa tuqda bihil hawaij. Dan berkat Kanjeng Nabi semua hajat ditunaikan. Nah, ini luar biasa. Hajat ditunaikan itu ada dua. Pertama, yang kita hajati
Allah berikan kepada kita. Lalu yang kedua, pemberian Allah itu tidak membuat kita celaka. Kalau ada orang punya hajat terhadap mobil, Allah berikan mobil dan mobilnya tidak membuat dia celaka, itu baru terpenuhi hajat. Allah berikan mobil tapi mobilnya membuat celaka, itu bukan terpenuhi hajat. Bukan terpenuhi hajat. Terpenuhi hajat kalau mobilnya diberi oleh Allah dan mobil itu tidak membuatnya celaka di dunia maupun di akhirat maupun di dunia. Ada orang baru beli mobil, begitu pulang ke rumah, pulang dari dealer, pulang ke rumah, justru nabrak anaknya sendiri. Nah, itu namanya tidak terpenuhi hajat. Wa tubdha bil hawaij wa tunalu bihir raghaib. Dan semua yang diinginkan dipenuhi oleh Allah. Semua yang diinginkan, apa yang menjadi keinginan dipenuhi oleh Allah. Tetap dengan seperti itu tadi, dipenuhi tapi tidak membawanya celaka, diberikan tapi tidak membawanya celaka. Ada hajat, ada keinginan. Hajat sesuatu yang tidak boleh tidak. Keinginan itu bisa saja diabaikan. Tapi sekalipun tidak seperti yang kualitasnya tidak seperti hajat, asal diinginkan saja Allah penuhi dengan Kanjeng Nabi. Wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim. Ini bukan cuma husnul khatimah. Husnul khawatim itu beda dengan husnul khatimah. Husnul khawatim itu berkesudahan, segalanya berkesudahan dengan baik. Khatimatun itu satu. Kalau orang belajar bahasa Arab di pondok, kalau khatimah itu satu. Tapi kalau khawatim, kesemuanya. Semua urusan kita berkesudahan dengan husn, dengan kebaikan-kebaikan. Bukan cuma ketika mati kita ini husnul khatimah, tapi yang jadi pejabat, yang jadi petani, yang jadi pedagang. Kalau saya punya urusan dalam 1 minggu ini sebanyak 10 macam dan saya mendapatkan husnul khawatim, 10 urusan saya semuanya berkesudahan dengan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena khawatim itu tidak satu. Kalau saya dalam 1 minggu ini punya 3 urusan, 3-tiganya berakhir berkesudahan dengan kebaikan-kebaikan. Itu disebut husnul khawatim. Kalau husnul khatimah, 1 urusan berkesudahan dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau khawatim, semua urusan. Wa yustassal ghamamu biwajhihil karim. Wa yustassal ghamamu, dan mendung bisa diharap mencair. Mendung bisa diharap mencair biwajhihil karim. Mencair menjadi hujan sebab kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendung, Pak, ketika hilang itu sudah satu hal. Tapi mendung mencair menjadi hujan itu ada 2 hal. Kalau ada mendung hilang berubah menjadi terang, itu sudah satu nikmat. Tapi mendung menjadi hujan, itu nikmat yang bertambah lagi. Artinya dengan Kanjeng Nabi, kesusahan, kesedihan, kepahitan bisa dibalik menjadi sesuatu yang penuh dengan kenikmatan. Zaman Kanjeng Nabi itu, makanya walaupun para sahabat harus menderita, harus luka, harus berkorban segala macam, beliau itu dengan senang hati. Karena apa? Karena dalam seketika dibalik oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Makanya wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Mendung dicairkan menjadi hujan berkatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa sahbihi. Salawat yang sempurna, salam yang sempurna itu selain untuk Nabi Muhammad, wa alihi wa sahbihi, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan menurut para ulama, keluarga Kanjeng Nabi itu siapapun yang orang Islam, termasuk kita ini. Sebagian ulama mengatakan semua umat Islam adalah keluarganya Kanjeng Nabi, maka kita juga akan dapat dari salawat-salawat itu. Amin, Allahumma amin. Wasabi fi kulli lamhatin, di dalam setiap kedipan mata, wa nafasin, dan di dalam setiap tarikan nafas, keluar masuknya nafas. Salawat itu jangan pernah berhenti, salam itu jangan pernah berhenti. Curahkan kepada Kanjeng Nabi, curahkan kepada sahabat dan keluarganya, di dalam setiap tarikan mata, di dalam setiap tarikan nafas. Tidak akan pernah berhenti. Kenapa Rasulullah kita mintakan salawat seperti itu? Itu karena memang Rasulullah akan menjadi harapan kita di dunia, harapan kita di akhir. Di dunia sekaligus di akhir. Kita besok akan ngampung kepada Kanjeng Nabi. Hari ini pun kita ngampung kepada Kanjeng Nabi. Makanya fi kulli lamhatin wa nafasin, dengan di dalam setiap kedipan mata, wa nafasin, dan setiap tarikan nafas yang bernyawa, bi'adadi kulli ma'lumin lak, sebanyak yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak yang diketahui. Apa yang diketahui Allah, wallahu alam, kita semua tidak pernah tahu. Berarti terus menerus salawat itu supaya dicurahkan kepada Kanjeng Nabi dan keluarga dan sahabatnya, yang dengan salawat itu, dengan Kanjeng Nabi itu, semua kekusutan menjadi terurai, semua kesusahan menjadi terjembarkan, hajat dan keinginan menjadi terpenuhi, urusan-urusan semua berakhir dengan kebaikan-kebaikan, berkesudahan dengan kebaikan-kebaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah sebenarnya isi dari salawat naria itu. Dan ini sejauh yang katanya tadi Ki Sufyan itu sejauh yang beliau ketahui, inilah salawat yang tawassulnya langsung kepada Kanjeng Nabi. Biasanya salawat itu tawassulnya biha, salatan tufarriju biha, salatan tuqba biha kepada salawat, tapi ini kepada Kanjeng Nabi. Sejauh yang beliau ketahui, ini yang satu-satunya salawat yang langsung kepada Kanjeng Nabi tawassulnya. Nah, mudah-mudahan niat Pak Bupati, niat kita semua untuk menjalankan salawat naria, dan mohon ini Pak Bupati dan semua teman-teman di sini jalankan salawat naria, nanti dihitung, kalau bisa hitungannya 4.444, dan niatnya nanti saya ada satu set cuma hitungan 4.444, mungkin nanti saya serahkan sama Pak Bupati sebagai karena memang waktunya mendadak sih, saya jadi bikin satu set itu, minta santri kejar-kejaran supaya bikin satu set. Tapi saya senang, mudah-mudahan sekali lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita baca bersama-sama. Ini sholawat itu bukan ijazah, sholawat itu istilahnya tashih, dan mari kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi permulaan yang baik untuk kita semua dan untuk masyarakat. Mungkin nanti aja permulaan yang baik, kita baca bareng-bareng sekaligus kita tutup acara ini. Kita menutup dengan sholawat, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
pemerintah Kabupaten Blora dan seluruh masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi saya ingatkan, walaupun kita baca mungkin 2-3 kali, tapi saya ingatkan niatnya. Niatnya pertama, kita ingin bangun keimanan, mahabbah. Yang kedua, supaya gampang menerima dan menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, husnul khotimah segala urusan. Yang keempat, dijauhkan, diselamatkan dari semua bencana, semua malapetaka yang kelihatan mata maupun tidak kelihatan mata. Ada bencana yang kelihatan mata, bencana yang tidak kelihatan mata. Kadang kita tertipu, kita lihat baik ternyata ujungnya jelek, kita lihat jelek ternyata ujungnya baik. Nah, kita semua mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah dari semua yang jelek-jelek itu. Lalu yang kelima, kita niati untuk hajat kita, cita-cita kita bisa terpenuhi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa uznul wa istasal wa ma'amu biwajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda wa tunalu bihi rawaib wa husnul khawatim wa istasal wa ma'amu biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda hawaij wa tunalu bihi rawaib wa husnul khawatim wa istasal wa ma'amu biwajhil karim alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Langsung doa, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma sholli sholati ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudurana wa yassir biha umurana wa taqabbal bi'amuna wa udhi bi'adana hatta nalqana baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminun min farihun mustafshirun wa la tufarriq bainana bainana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.